Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami kelompok 20 PKS TPB 6 ingin menampilkan program yang telah kami buat, yaitu kombinasi dari perulangan, percabangan, dan array pada C++. Dengan anggota saya sendiri Karisma Pandiangan dengan NIM 121430016. Saya Syifa Medias Taufik, NIM 121430017 dari program studi teknik biomedis. Dan saya Auliani Fauzia dengan NIM 121430018 dari program studi teknik biomedis. Baiklah, saya akan menampilkan program yang telah kami buat. Berikut adalah tampilan program yang telah kami buat. Di dalam program terdapat header, include IOStream, dan include string, di mana include IOStream adalah header yang berfungsi untuk input dan output, sedangkan include string berfungsi sebagai header yang menangani tipe data string. Dalam program, variabel yang dideklarasikan terdiri dari variabel biasa dan variabel array, yang dapat dilihat pada baris ke-8 sampai ke-12, yaitu integer, string, dan boolean. Pada bagian utama program juga menggunakan perulangan while. Sebelumnya di sini juga ada cout yang apabila program dijalankan maka ini akan muncul. Seperti yang kita ketahui, perulangan while itu sangat cocok untuk digunakan pada perulangan yang belum kita ketahui kapan harus berhenti perulangan tersebut. Perhatikan parameter while selesai sama dengan false. Kode ini menandakan apabila nilai dari variabel selesai masih bernilai false, maka perulangan akan terus dilakukan. Saat perulangan dilakukan, pengguna diminta memasukkan pilihan menu yang disimpan pada array pilih dengan mengacu pada elemen ke I. Yang dapat dilihat pada baris 27. Pada bagian berikut akan dicek apabila pilihan menu yang dimasukkan pengguna kurang dari sama dengan 4 yang terdapat pada baris ke-29 atau yang sesuai dengan daftar menu konsultasi ke dokter, maka pernyataan dalam if tersebut akan dikerjakan. Sedangkan apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka blok else yang akan dieksekusi dengan menampilkan output menu yang dipilih tidak sesuai, yang terdapat pada baris ke 51 sampai 52. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Auliani. Selanjutnya juga terdapat percabangan if. Berikutnya, untuk mengecek apakah menu yang dipilih adalah 0. Jika kondisi bernilai benar, maka perulangan akan berakhir. Ini karena variabel selesai telah digantikan nilainya dari sebelumnya bernilai false, kini menjadi true. Nah, apabila pasien memasukkan pilihan menu selain 0, maka program akan mengecek nama dokter dan jam konsultasi dari setiap case yang dipilih. Pada percabangan suite case, dapat dilihat pada baris 33 sampai 40. Nah, ketika pasien akan diminta untuk memasukkan berapa jam lama konsultasi dan setiap menu dokter yang dipilih, maka nantinya program akan menghitung subtotal dari harga menu dokter dikali dengan jumlah jam konsultasi. Selain itu, program juga akan menghitung total bayar dari penjumlahan nilai subtotal semua menu yang dipilih oleh pasien. Nah, pada bagian akhir, program akan menampilkan info pembayaran konsultasi yang menampilkan secara detail daftar menu yang dipesan beserta harga dan total dari yang harus dibayarkan oleh pasien tersebut. Nah, untuk percobaannya akan dijelaskan oleh Syifa. Kepada Syifa, dipersilahkan. Oke, baik.
Setelah program C++ yang kami buat di-compile, berikut adalah output dari program C++ yang kami buat. Di mana terdapat daftar konsultasi dokter beserta harga konsultasinya per jam. Yang pertama ada dokter kandungan dengan harga konsultasi per jamnya yaitu 350.000. Yang kedua, dokter THT dengan harga konsultasi per jam 150.000. Yang ketiga, ada dokter mata dengan harga konsultasi per jamnya 100.000. Yang keempat, dokter gigi dengan harga konsultasi per jam 200.000. Berikutnya, saya akan menampilkan cara untuk melakukan pemesanan. Pada tampilan pilih menu, akan dimasukkan angka yang sesuai dengan dokter yang akan dipilih untuk konsultasi. Contoh, saya akan konsultasi ke dokter kandungan, maka angka yang dimasukkan adalah 1. Setelah diklik enter, akan muncul jumlah jam konsultasi. Misal, saya ingin konsultasi selama 2 jam, maka angka yang dimasukkan adalah 2. Setelah diklik enter, maka akan terjadi perulangan, yaitu kita kembali memilih menu. Misal, saya ingin pergi ke dokter THT, maka angka yang dimasukkan adalah 2. Setelah diklik enter, akan muncul output jumlah jam konsultasi ke dokter THT. Misal, saya ingin konsultasi selama 1 jam, maka angka yang dimasukkan adalah 1. Setelah diklik enter, akan terjadi perulangan kembali. Misal, saya ingin memasukkan angka 7, sedangkan hanya terdapat 4 dokter yang kami masukkan dalam program. Maka output yang akan muncul adalah menu yang dipilih tidak sesuai. Sedangkan, jika saya ingin menyelesaikan pemesanan, maka saya akan memasukkan angka 0. Setelah diklik enter, maka output yang akan muncul adalah info pembayaran konsultasi dengan daftar, nomor, nama menu, harga, jumlah, dan subtotal. Yang pertama, dokter kandungan dengan harga konsultasi per jam yaitu 350.000 dikali 2 jam, maka subtotalnya adalah 700.000. Yang kedua, ada dokter THT dengan harga konsultasi per jam 150.000 dikali 1 jam, maka subtotalnya adalah 150.000. Jadi, jumlah yang harus dibayarkan oleh pasien adalah 850.000. Sekian hasil presentasi dan penjelasan dari program kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, kami ucapkan terima kasih.